Oke, ketemu di update market ya. Kebetulan memang eh, lagi hype ya. Ada high shareholding concentration HSC ya. Apa yang terjadi sih sebenarnya ya? Coba kita lihat dan terutama dari hasil itu polling banyak yang punya brand. Yang kedua LCO. Jadi cuma saya bahas dua itu aja ya. Penekanan di brand karena lebih banyak yang isi tidak punya juga cukup banyak ya, jadi ya udahlah. Oke, kita mulai. Oke, HSC itu apa ya? High Shareholding Concentration adalah pengumuman publik dari bursa saham-saham yang enggak, yang free floatnya kecil ya, eh, tingkat HSC-nya di atas 95% ya, sehingga padahal nanti kan bursa efek meminimalkan 15%, sehingga yang ini diumumkan ya, yang HSC ini ya. Secara sederhana, saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi berarti sebagian besar porsinya dikuasai oleh kelompok pemegang saham tertentu, sehingga ruang gerak saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan di pasar menjadi sempit. Jadi sebenarnya nggak liquid gitu. Jadi itu karena ya dia juga gitu. Buat apa sih ya, ini sebenarnya sebagai early warning ya, bukan pelanggaran, tapi ini early warning. Jadi investor itu punya saham itu konsentrasinya tinggi loh, jadi kita harus aware gitu ya, itu aja. Dan ini dia ngambil kebijakan ini mengadopsi best practice yang telah diterapkan di Hong Kong Stock Exchange ya. Penting bahwa pengumuman ASC ini tidak secara otomatis mengindikasikan adanya pelanggaran ya, beruntung pelanggaran. Jadi ini semacam early warning aja. Nah, ini daftarnya ada ROC, IFSH, SOTS, AGII, Brand, MGLV, DSSA, Lucy, RLCO. Nah, itu di atas 95 ya. Brand 97,3 ya. Paling besar ROC tuh 99 ya, IFSH 99, SOTS 98, AGI 97 ya. DSSA 95,76, RLCO 95,35. Nah, Brand dan DSSA masuk MSCI. Ini data per 31 Maret kemarin ya. Risikonya apa? Jika seperti best practice-nya di Hong Kong, saham yang masuk dalam HSC berisiko dihapus dari indeks dan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk kembali setidaknya 12 bulan ya setelah masuk HSC. 12 bulan kemudian tidak eligible untuk masuk ke indeks MSCI. Selain itu, saham dalam daftar HSC juga tidak akan memenuhi syarat untuk inklusi hingga terdapat pengungkapan lebih lanjut yang mengkonfirmasi peningkatan free float minimal sekitar 15% atau lebih. Jadi misalnya saham-saham yang belum masuk MSCI tertutup ya, IFSH, SOTS tadi nggak mungkin, LCO nggak mungkin masuk, ini ya sudah didaftar itu. Nah, skenario menjadi relevan untuk Brand dan DSSA. Brand memiliki free float sekitar 12,3 yang dilaporkan. Terus DSSA dilaporkan 20%. Namun setelah disesuaikan kan kecil sekali ya. Hanya sekitar 7,6 DSSA dan itu kecil sekali ya. Tapi mesti diingat ya, ASC ini bukan vonis tapi lampu kuning ya, bisa aja membuat sangat volatile ya. Yang perlu dicermati adalah respon emiten terkait kemungkinan kebijakan lanjutan dari MSCI. Jadi misalnya brand ya, saya kan masuk tuh, nah itu gimana gitu ya.
faktor yang menahan apa? Nah, Brent kemarin sudah turun 12% lebih. Ya, sebagai bad news, sebagian bad news sudah price in. Jadi apakah bisa ARB? Belum tentu sih, ya, karena sudah turun 12%. Kalau ya mungkin tapi masih turun ya. Bisa ARB bisa aja. Sudah turun duluan. Ya, bukan pelanggaran. Ya, jadi HSE sekali lagi bukan indikasi pelanggaran sehingga panik berlebihan bisa lebih reda. Dan MSCI juga belum memutuskan, ya. Sesuai pengalaman di Hong Kong, MSCI biasanya membuka konsultasi dulu sebelum mengambil keputusan penghapusan, bukan langsung di depan, ya. Emiten bisa merespon dengan rencana peningkatan free float-nya. Misalnya dipanggil, dia punya rencana ini. Caranya gimana free float? Nah, sekaligus edukasi ya, karena kita akan free float ini jangka pendek memang nggak enak buat kita ya. Tapi jangka panjangnya akan jauh lebih bagus ya. Yaitu dengan right issue, penerbitan saham baru ya. Bukan ke pemegang saham pengendali. Nah, ini bisa langsung ya. Sisi positifnya dengan right issue, perusahaan juga dapat dana. Resiko lainnya terdilusi ya, pemegang saham lama. Yang kedua, secondary offering ya. Misalnya pemegang saham mayoritas ini Papi di brand menjual sebagainya ke publik melalui pasar. Jadi ini tidak menambah saham baru tapi pindah tangan ya. Jadi ke masyarakat. Cara ini tidak menghasilkan duit tapi langsung menurunkan konsentrasi, jadi instan. Terus yang ketiga, private placement ke investor institusi yang tidak terafiliasi. Nah ini private placement ini juga solusi sih cepatnya. Misalnya dikasih ke dana pensiun, reksadana atau asing. Kayaknya kemungkinan asing juga akan dapat porsi di sini. Nah, terus yang keempat, program saham karyawan ESOP MESOP ya. Ya itu bisa sih, cuma kecil, ya pengaruhnya kecil. Jadi ini pelengkap aja. Menurut saya brand DSSA dan lain-lain akan melakukan campuran dengan langkah-langkah ini ya. Mana yang paling diambil tergantung nanti kesepakatan atau niat dari pemegang sahamnya, ya, terutama misalnya di brand ya Papi ya. Saya bisa mix langkah-langkah. Nah, supaya spesifik kita akan ke brand ya. Risiko utama headline risk index dan slippage besar, artinya bisa terpleset sih karena ini saham yang mendapatkan headline sorotan ya. Dan yang paling mungkin terjadi spike tajam dua arah ya, false break up sering dan overnight listing, jadi akan sangat volatile. Cara main yang lebih masuk akal, copet-copet ya, dan disiplin cut loss. Lebih cocok trader yang nyaman dengan volatilitas tinggi. Kalau Anda tidak punya ilmu kebal ya tidak usah. Brand lebih berbahaya tapi juga lebih cepat. Kalau salah timing, ruang jatuhnya bisa brutal ya. Dia memang high risk ya. Terus pendekatan fundamental ya. Brand fundamental sebenarnya lebih rapi sih ya. Membuka pendapatan 605 US dollar ya. Earning before tax dan amortisasi EBITDA-nya 518. Ya, laba bersihnya 165 juta. Asetnya 3,87 miliar US dollar. Total utangnya dikecil ya 2,98. Rasio debt to equity-nya turun ke 2,36. Ya, ini angka di sini lah EBITDA marginnya 85,6. Jadi sebenarnya bisnis intinya itu sangat kuat dan efisien ya. Ini ciri-ciri khas dari saham-saham yang bergerak di utility ya. Ya, atau energi terbarukan sudah beroperasi. Jadi secara operasional penopang utama brand itu adalah portofolionya geothermal. Ya, jadi sudah
terjadi, bukan wacana. Ya, itu proyek salah retrofit terus nanti yang selesai 2025 itu mencapai 910 megawatt ya. Jadi asetnya itu sudah menghasilkan, bukan nanti akan ya. Kelemahannya ada dua. Yang pertama leverage-nya sangat tinggi ya, walau membaik kedua pertumbuhan sebenarnya tidak eksplosif. Jadi pendapatannya itu hanya naik 1,4 year on year ya. Dan peningkatan labanya dibantu efisiensi biaya, ya turunnya beban bunga gitu ya. Jadi bisnisnya sendiri sebenarnya bukan yang high margin gitu ya. Mungkin masih awal sih. Jadi ini bukan emiten yang growth-nya liar ya. Lebih ke compounding berbasis aset renewable energy ya. Pertumbuhan yang bertahap ya. Dan manajemen juga mengakui segmen angin menghadapi wind condition yang lebih menantang. Jadi tidak semua ini sama stabilnya. Jadi dari geothermalnya bagus, dari sisi angin itu belum ya. Karena memang kalau geothermal itu lebih stabil. Angin kan tiba-tiba bisa, misalnya dari sini kita kasih turbinnya ke sini, tiba-tiba angin dari sini, angin kan nggak maksimal ya. Oke. Prospek brand sih masih bagus untuk menengah panjang ya. Dia menargetkan Salak Unit 7 dan Wayang Windu Unit 3 mulai operasi akhir tahun ini. Nah, itu kapasitas geothermalnya kan 1 gigawatt. Nah, itu bagus. Terus 2 sumur eksplorasi di Hamiding selesai di Desember lalu mengkonfirmasi sumber daya sekitar 55 sampai 60 ya. Itu bagus sih. Jadi prospek brand bukan cuma cerita ISG tapi memang ada pipeline kapasitas yang nyata di belakang. Kesimpulannya untuk brand, fundamental bisnisnya berkualitas, fokus dan lebih mudah dimodelkan. Jelas gitu ya bisnisnya. Kekuatan utamanya ada pada marginnya tadi tinggi ya, cuma karena alat baru mulai, jadi akhirnya cuma growth-nya 1,4% ya. Terus apalagi ya karena aset operasional sebenarnya sudah matang, ekspansinya jelas, resiko utamanya utang yang masih gede ya tadi ya. High margin sih, tapi karena utangnya gede jadi akhirnya pertumbuhannya juga limited ya. Dan valuasi sahamnya sangat sensitif terhadap sentimen pasar. Tapi sebenarnya secara core bisnisnya itu kuat. Nah, kita coba lihat valuasinya. Saya ngitung valuasi laporan dari tahun 2025 ya. EBITDA-nya 8,3 triliun ya, total utangnya ini ya 2,9 miliar US dollar. Terus laba bersihnya ini 192 juta ya. Naik lagi 8,3 total aset, demikian per saat ini tuh 200 sampai 350 kali ya. Per dikatakan mahal itu 10 sampai 15, ini udah ratusan kali ya. Ya, dan per geothermal secara global itu cuma segini. Ya, saat ini sudah 155, jadi ya sudah premium ya. Ya, PBB-nya price to book value-nya 44 kali, rata-rata peer-nya tuh ya apa ya, yang setara itu cuma 11, jadi very premium memang ya. Nah, dari valuasi itu teman-teman, harga wajar tuh banyak metode, dari DCF ya, discounted cash flow, ini konservatif, ada yang moderat. Nah, yang dulu dipakai di teknologi hanya EV per EBITDA, enterprise value, earning before tax dan amortization gitu, dibagi itu ya.
Terus ada yang premium, ini yang geothermal. Terus pernah target analis itu sampai tinggi sekali ya. Kalau dari Morningstar Quant model ya itu cuma kecil sekali 200. Jadi kalau di rata-rata akhirnya ketemu 4.800 harga wajar. Jadi range ya. Oke. Nah, memang demikian ya karena EPS-nya hanya 9 sampai 10 rupiah per saham. Dengan per utilitas itu harga wajarnya cuma sekian kalau metode DCF ya. Jadi sebenarnya pakai yang EV/EBITDA itu menghasilkan lewat EV/EBITDA 20 sampai 25 kali menghasilkan EBITDA 4,5 sampai 6,5 ya. Karena ekspansinya kalau growth premium karena dia akan punya kapasitas 2,3 di 2032. Nah, sebelum isu MSCI sempat analis macam target 7.500 sampai 82 ya, jadi tambah MSCI inclusion ya. Tapi ini sekarang sedang terancam di ya gitu. Oke. Lalu kenapa bisa 10.000 lebih di masa lalu? Karena pasar membayar ini bukan untuk laba saat ini, tapi untuk 3 hal sekaligus. Satu, narasi transisi energi global. Jadi terus posisi Brand adalah pemain geothermal terbesar di Indonesia dengan EBITDA margin 86%. Dan premium MSCI inclusion. Jadi 3 hal itu menyebabkan kemarin harganya tinggi. Ya. Range paling rasional pendekatan EV/EBITDA ini adalah metode standar perusahaan utility ya. Dengan EBITDA 8,3 triliun, EV/EBITDA 15 sampai 18 kali, nilai wajar berkisar 3,5 sampai 5.000. Harga pasar sekarang sudah dimasukin di fair zone ini wilayah itu ya. Setelah koreksi besar. Tapi kalau nanti MSCI mendepak Brand ya itu akan lumayan jatuh lagi ya. Karena harga di bawah fundamentalnya. Jadi kemungkinan kalau ke depan itu bisa keluar duit 1,4 T. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau Anda tidak siap ini ya jual dulu boleh kalau bisa jual. Kalau Anda prospek ke depan ya masih prospek, cuma bukan Brand yang ini ada resiko tadi kena MSCI, terus ini juga tapi nanti apakah geothermal akan bisa lebih mahal, bisa aja ya. Itu prospek. Terus RLCO ini juga fenomenal ya, IPO 168 pernah 28.700, harga terakhir sekitar 5.000 sampai 6. Free floatnya ya 4,6%, 158, arah 20 kali AJ gile. Puncaknya 8.700 ya. Naik 5.000% ya. Kalau Anda punya satu lot ya 16.800 menjadi 870.000. Market cap mencapai 27 T. Padahal revenue per tahunnya hanya 500 miliar. Ya. Luar biasa ya. Terus kena suspend nih Januari ya, terus dipanggil juga underwriternya. Habis dipanggil malah ngeluarin target 80.000 ya, upside-nya masih 820% lagi. Dia asumsinya bisa masuk MSCI large cap, nah ini sudah hilang. Nah, ternyata kemarin masuk ASC konsentrasinya 95 ya. Ini bagian dari informasi transparansi untuk MSCI dan FTSE ya. Jadi, nah berapa sih valuasi dari LCO ya? Kalau metode wajar ya cuma 400 ya. Kalau per agresif itu 800,
price per sale ya, consumer premium 1.000, harga pasar sekarang sekian, target sekian. Nah, nilai wajar fundamental itu 400 sampai 1.100. Ya kira-kira di situ. Ya. Prospek bisnisnya gimana? Ya bagus sih. Ya Indonesia tuh 75% ya pemasoknya ini ya. Terus RLCO adalah pemain besar, punya tiga fasilitas produksi ya di Bojonegoro ya. 85% ekspornya ke China, Hong Kong yang terus tumbuh karena ini untuk kesehatan yang untuk orang-orang yang menengah atas premium ya. Revenue-nya sih memang tumbuh sih ya. Setahun tumbuh 47% itu luar biasa. Laba juga melesat 579% ya. Jadi bukan manipulasi, memang tren. Mau ekspansi ke Vietnam, Thailand, Amerika, tapi it's too soon ya. Karena saat ini pun pabriknya masih 50% cara IPO. Jadi potensi ada tapi masih belum terbukti ya. Bisnis bagus tapi masih kecil. Laba target tahun ini 40 sampai 54 miliar. Market cap-nya 19 T. Ya ini secara valuasi memang nggak masuk akal. Oke, itu guys. Semoga membantu ya. Ya, saya biasanya kalau isu itu peduli supaya teman-teman juga selain untuk edukasi juga bisa menyelamatkan portofolionya. Oke, saya Robin, semoga bermanfaat. Salam cuan kotos-kotos. Bye-bye.